Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang aspek lingkungan bidang usaha kerajinan bambu. Perkenalkan, nama kelompok kami yang pertama yaitu Reza Devita Fernanda, NIM 1861173, dan rekan saya yang bernama Mainanda Nuraini, NIM 1861182. Aspek lingkungan yaitu mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positif. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Menganalisis aspek lingkungan yaitu yang pertama, agar bisa melihat lingkungan ekonominya. Yang kedua, apakah bisnis yang akan kita jalankan ini bisa memberi banyak manfaat atau malah sebaliknya. Dan yang ketiga, ide bisnis ini bisa dinyatakan layak apabila mampu memberikan banyak manfaat lebih besar dibandingkan dengan dampak negatifnya pada lingkungan tersebut. Analisis SWOT, metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT yang dapat dilakukan dengan tepat juga biar menunjukkan berbagai peluang yang seharusnya dimanfaatkan, terutama dengan mengembangkan faktor-faktor pendukungnya. Lingkungan organisasi yang pertama yaitu strength. Strength dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mempunyai usaha kecil menengah yang bergerak di bidang industri kerajinan bambu dan sangat berpotensi untuk menembus pasar domestik dan mancanegara. Yang kedua, lebih dari 150 jiwa di dusun Barajan berprofesi sebagai pengrajin bambu. Dan yang ketiga, telah ditetapkan sebagai desa wisata sentra kerajinan bambu oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Dan selanjutnya, weakness ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu desain produk kerajinan bambu yang masih sangat sederhana dan kurang inovatif. Yang kedua, kualitas keawetan kerajinan bambu ini yang belum terjamin. Yang ketiga, manajemen pemasaran yang sangat konvensional serta cenderung pasif. Dan yang terakhir, etos wirausaha yang lemah sehingga dapat mengganggu proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainanda Nuraini, NIM saya 1861182. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Reza. Yang pertama, lingkungan industri. Opportunities, memiliki suatu peluang. Dusun Barajan dengan keahlian para pengrajin dapat membuat berbagai macam kerajinan dari bambu yang dapat menarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, reach. Strategi yang harus diterapkan yaitu menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi produksi atau jasa. Untuk mengatasi hal ini dan membuat pembeli menjadi selalu tertarik yaitu dengan mengembangkan produk dan desain dari kerajinan bambu ini. Yang kedua, lingkungan makro atau jauh. Ekonomi. Yang pertama, dalam bidang produksi masyarakat terlibat dalam produksi agrarian. Yang kedua, penduduknya harus lebih dari separuhnya terlihat dalam pertanian. Yang kedua, politik. Yang pertama, pengusaha kerajinan bambu ini sangat mempertimbangkan kebijakan dari pemerintah. Salah satu bentuk kebijakan harga yang diberlakukan oleh pemerintah yaitu kenaikan harga dan penurunan harga. Yang ketiga, sosial budaya. Yang pertama, lahan yang akan ditanami bambu dapat di lahan yang kering, yang tidak pernah tergenang air, ataupun lahan basah yang itu tanahnya yang sering sesekali tergenang air. Yang terakhir, teknologi. Yang pertama, penjualan bisa dilakukan melalui online lewat Shopee, Lazada, dan Tokopedia supaya bisa meningkatkan omset penjualan kerajinan bambu ini. Dampak lingkungan hidup. Yang pertama, bambu ini dapat memiliki nilai ekonomi tinggi karena pemanfaatannya yang terbatas, baik sebagai bahan kerajinan maupun industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.